Nabi Musa alaihissalam, ini kisah yang tidak mungkin membosankan, Allah yang cerita kok. Yang Harry Potter aja gak bosan bacanya. Masa kisahnya Allah bosan, kan gak mungkin ya. Betul kan? Kita tahu Nabi Musa alaihissalam kalimullah, itu termasuk Nabi yang sangat manja. Karena bisa dialog sama Allah, Musa itu manja dan umatnya manja. Ya, umatnya Nabi Musa itu sangat manja. Kita teringat kisah ketika Nabi Musa alaihissalam bersama, bukan pasukannya, nggak punya pasukan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan nggak punya pasukan. Ketika diajak perang itu umatnya mengatakan, silakan kamu pergi dengan Harun ya, untuk bersama Tuhanmu berperang melawan mereka. Nanti kalau udah menang kita akan datang ke sana. Nabinya suruh berangkat sendirian tuh. Ini umatnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa nggak punya pasukan, adanya nenek-nenek, kakek, anak-anak itu, yang setia betul itu. Nah ketika sampai di tepi pantai, yang ganas luar biasa, Sungai Nil, di tepi pantai, kemudian di Laut Merah ya, Laut Merah, di belakang dikejar Fir'aun dengan pasukan khususnya. Jadi Fir'aun tidak akan keluar kecuali yang awal itu pasukan khususnya. Jadi bukan prajurit yang kelas kecil. Justru prajurit yang badannya gede-gede, naiknya itu kuda yang besar ya, dengan pasukan tombak, pasukan panah yang luar biasa. Karena ini presidennya yang keluar nih, dan presiden nggak sembarangan loh. Saya belum pernah ketemu presiden yang ngaku jadi Tuhan. Nggak ada, ini kecuali Fir'aun. Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Berangkat ngejar Nabi Musa. Nabi Musa lihat tuh Fir'aun. Oh, itu Fir'aun ngejar. Nyantai enggak? Nyantai. Fir'aun. Coba udah, Fir'aun. Itu kalau kita. Umatnya heboh bener. Musa, itu Fir'aun di belakang kita ngejar tuh Fir'aun tuh, gimana ini? Kita udah mau ikut. Kita udah mau ikut sama kamu. Terus gimana pertanggungjawabanmu? Santai Nabi Musa. Fir'aun semakin dekat, semakin heboh nih umatnya. Gimana ini, kita pasti akan mati ini, mau Daud. Persiapkan kematian gitu kan. Ya enggak. Apakah Nabi Musa berupaya untuk menyusun kekuatan, mengatur strategi, kemudian berunding dengan Fir'aun ya, coba maju menghadang Fir'aun? Ya enggak. Kenapa? Itu semua upaya. Manusia jangan berupaya sebelum tanya kepada yang maha kuasa. Seharusnya begitu. Lah kita kebalik. Usaha dulu, ujung-ujung kalau udah kepepet baru nanya sama Allah. Ya udah kepepet baru nanya sama Allah. Nabi Musa enggak. Nanya sama Allah dulu, ya baru usaha. Itu yang diajarkan Allah. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tenang, enggak ada masalah, jangan khawatir. Enggak mungkin tuh Fir'aun dan bala tentaranya bisa mencelakai kita. Karena Allah bersama aku, pasti Allah akan berikan petunjuk kepada aku. Nanya sama Allah, kalimullah. Ada masalah nih, Fir'aun ngejar, ya Allah, solusinya gimana? Allah tuh kalau merintah Nabi Musa emang cakep sih. Musa, kalau butuh apa-apa minta sama saya ya. Meskipun tali sandalmu putus, minta sama saya. Sandal putus, suruh minta sama Allah. Suruh ngucap minta sama Allah. Ya bukan kemudian datang dari langit tali sandal gitu, ya enggak. Tapi Allah nyuruh minta. Jadi sikap pertamanya itu minta sama aku. Jangan andalkan kemampuanmu. Itu kan tali sandal hal yang remeh. Jangan andalkan kemampuanmu untuk bisa nyambung, bisa benerin. Jangan andalkan, minta sama aku. Jangan lupakan aku dalam hal seperti itu. Aku dulu gitu. Jangan yang lain. Bisa dipahami? Ya. Ini semakin asik ini. Semakin asik untuk dibahas karena ternyata jalan kita salah banget gitu ya. Ya, ternyata jalan kita sama ini salah banget gitu, salah banget. Nabi Musa kemudian minta sama Allah petunjuk. Allah kasih petunjuk. Pukulkan tongkatmu ke laut. Nah, itu baru namanya usaha. Jadi usahanya seiring dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena udah lapor dulu sama Allah. Hasilnya, usahanya kecil, hasilnya luar biasa. Sementara kita usahanya pagi, siang, sore, malam, hasilnya sebulan kerja sehari habis. Kurang lebih begitu. Mungkin ada yang kurang, ada yang lebih gitu kan. Mungkin ada yang parah, cuma 1 jam habis bib gitu. Ada mungkin cuma berapa menit habis, bayar sana, bayar sini habis gitu kan. Ada bahkan minus mungkin,
minus itu. Mungkin ada yang bisa lebih, tergantung orangnya. Tapi maksud saya tidak sebanding gitu capek-capeknya dengan apa yang dihasilkan. Nabi Musa nggak capek. Apain? Pukulkan tongkatmu ke laut. Plok. Ya kalau namanya kayu kena air ya mak pioh gitu, plok, pioh gitu. Tapi yang terjadi apa? Allah buat laut itu terbelah. Nabi Musa jalan sama kaumnya, Fir'aun dan bala tentara ngejar. Kuda kekuatan luar biasa, kakek nenek jalan kaki. Tapi aneh nggak terkejar. Kenapa? Allah buat air itu muter-muter di depan Fir'aun. Sampai Nabi Musa udah khatam di ujung sungai laut sana, nyebrang, baru sama Allah dikembalikan terbuka tanpa halangan. Senang tuh Fir'aun dan bala tentaranya. Maju kuda secepat-cepatnya. Begitu masuk ke tengah laut, semua pasukan dan Fir'aun udah ada di dalam. Allah kemudian tutup lagi, pleng, tenggelam semuanya. Usahanya cuman klik, tapi masalahnya semua selesai. Semua masalah selesai dan happy ending. Ya, Fir'aun khatam. Ya, selesai kan? Ya, selesai. Caranya gimana? Apa ambil pasukan pemanah, kemudian coba korbankan satu orang, ceburkan ke laut, ya untuk umpan ini dan seterusnya? Enggak. Caranya minta petunjuk sama Allah Subhanahu